ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Jadi ulatul amr itu, para pemimpin punya hak-hak yang harus dipahami. Iya. Dari hak-hak mereka, dari hak seorang pemimpin adalah didengar dan ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Diperintah oleh pemimpin, kita suka, tidak suka, ridha, tidak ridha. Sepanjang itu bukan maksiat, as-sam'u wa ta'a 'alal mar'il muslim fima ahabba wa karih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat kepada pemimpin atas seorang muslim pada apa yang dia suka maupun tidak suka. Malam yu'mar bi maksiat. Sepanjang dia tidak diperintah berbuat maksiat. Iya. Karena ketaatan dan taat kepada pemerintah ini bikin membuat pengaruh-pengaruh besar di dalam hidup. Satu, bagi seorang muslim itu tahqiq ubudiyah namanya. Sebab itu perintah Allah dan Rasulnya. Ya kalau dia menjalankannya, itu menjalankan perintah namanya. Kemudian yang kedua, pada ketaatan kepada pemerintah itu akan merapikan dari kehidupan bersama, mendatangkan keamanan dan kemapanan di tengah manusia. Iya. Baik. Kemudian dari hak seorang pemimpin, adalah berlaku tulus kepadanya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibaiat oleh Jarir ala sami wa ta'a wa nushi li kulli muslim, mendengar dan taat kepada pemimpin dan menasihati setiap muslim. Dan di dalam hadits yang populer dari Tamim bin Aus ad-Dari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinun nasiha, agama itu ketulusan. Ketika ditanya liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Kata beliau, lillahi wa li kitabihi wali rasulihi wa li'aimatil muslimin wa amatihim. Ketulusan untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Itu ketulusan namanya. Jelas ya, berlaku tulus. Dari ketulusan itu, kalau pemimpin ada kekeliruan, jangan dibeberkan kekeliruannya di depan umum, tapi dinasihati secara tersendiri. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyan saha lidi sultanin fala yubdihi alaniyah walakin ya'khud biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alaihi. Siapa yang ingin menasihati orang yang punya kekuasaan, jangan dia sampaikan terang-terangan, tapi diambil tangannya, dia berduaan dengannya, bersendirian bersamanya. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Iya. Karena itu ketika Utsman bin Affan atau Usama bin Zaid dikatakan kepada beliau, kenapa engkau tidak masuk berbicara kepada Utsman? Ya kata beliau, memang kalau saya bicara sama Utsman harus saya perdengarkan ke kalian. Kalian harus tahu. Iya. Jadi kata beliau, saya sudah berbicara dengan Utsman. Tapi itu antara saya dengan beliau. Saya tidak membuka pintu yang akan membawa kejelekan. Itu metode para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nahana akabiru min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayanhauna an sabbil umara. Para sahabat itu dari sahabat tua
dari sahabat Rasulullah SAW senior itu melarang kami untuk mencela para penguasa. Bahkan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu fi ala imamihi. Awal kemunafikan pada seseorang itu kalau dia mencela pemimpinnya. Mencela pemimpinnya. Nah ini luar biasa ya. Karena Nabi SAW terangkan bahwa hati yang bagus itu kalau dia taat kepada pemerintah. Salatul la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim. Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak membawa penyakit, tidak membawa dengki. Kalau 3 perkara ini ada pada dia. Yang pertama ikhlasul amali lillah. Pertama mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua ta'atu ulatil umur. Taat kepada pemerintah. Dan yang ketiga mulazamatu jama'atihim. Komitmen dengan jemaah mereka. Nah, ini kalau ada 3 hal ini itu ciri ketulusan. Ciri ketulusan. Iya. Jangan dengarkan ya orang-orang itu. Wah ini kita berbuat seperti ini, demo-demo ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Kadzabin, para pendusta itu. Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau ada yang bilang seperti itu ketahui semuanya dusta. Tidak ada orang-orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah, menggugat pemerintah, kecuali mereka menghendaki dunia. Itu ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Jelas ya? Jadi kadang sebagian manusia seperti itu. Makanya Abu Darda bilang awal kemunafikan. Mencela pemimpin itu awal kemunafikan. Ya, itu bahasa-bahasa para ulama itu luar biasa ya mereka membahasakan. Dari hak pemimpin juga didoakan. Didoakan. Karena di dalam hadits dikatakan alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Pemimpin yang bagus itu yang kalian cintai, mereka juga cinta kepada kalian. Kalian doakan untuk mereka, mereka juga doakan kalian. Ya. Nah ini dari hal yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dari 1000 gurunya. Ucapan Al-Fudail bin Iyad, "Law kanat li da'watun mustajabah, laja'altuha fis sultan." Andai kata saya punya doa yang dikabulkan, saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Dan itu dinukil oleh Al-Bukhari dari 1000 gurunya. Menunjukkan itu keyakinan berjalan di tengah para as-salaf. Disepakati. Jelas ya? Baik. Jadi itu beberapa dari hak pemerintah. Kalau dia ada keliru diperbaiki kekeliruannya, disampaikan langsung kepadanya. Kalau dia ada hal yang kurang dibantu supaya dia sempurna dalam amalannya. Jangan menambah kisru dan kerusuhan di tengah manusia. Baik. Kemudian di sini di pembahasan yang kedua mengenal kedudukan pemerintah itu sudah ya.